Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة شيخنا أبي إبراهيم الأستاذ عبد الخالق الله يحفظه ويرعاه، وفضيلة مدير مؤسسة منفع شيبالون الأستاذ كريسنا موليادي، فضيلة مدير معهد روضة القرآن للبنات الأستاذة ميمونة، dan juga al-asatidz wal ustadzat Rodatul Quran, serta Bapak, Ibu, orang tua, wali santri Ma'had dan TPQ Madrasah Rodatul Quran, dan kemudian anak kita semua, tulab dan talibat Rodatul Quran, serta para hadirin semua, yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat menunaikan ibadah saum pada hari ini sampai sore hari ini, dan kemudian setelah salat asar kita dapat berkumpul dalam kajian Ramadan pada sore hari ini untuk menuntut ilmu, untuk menambah pemahaman kita, dan kemudian tentu kita amalkan ilmu tentang siapa Rabb kita, ilmu tentang mengenal Rasulnya, dan ilmu tentang ilmu mengenai agamanya dan syariatnya subhanahu wa ta'ala. Dan para hadirin semua, kajian pada sore hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita semua, Ustaz Abdul Khaliq Al-CMHI hafizahullah ta'ala, dengan tema yaitu adalah pentingnya kejujuran dalam meraih keutamaan pada bulan Ramadan. Langsung saja kepada beliau kami persilahkan Al-Ustaz Syekhana falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Asatidati al-fudala, akhuna Abdul Aziz hafizakumullahu, nas'alullah azza wa jalla an yujaziyakum bi ahsani ma qadaitum aw ma ataitum lana wa lil muslimin, kama ashkuru al ikhwah al asatidha fi ma'had Rodatul Quran, mudirihim wa mustasharihim wa ghairuhum mimman lahu nasibun fi hadha al-barnamij. Kami juga pada seluruh akhwat musyarikin dalam kajian sore ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kami sampaikan di sini ya sesuai dengan apa yang menjadi tema kajian kita di sore hari ini, yaitu meraih keutamaan Ramadan dengan kejujuran, atau pentingnya kejujuran dalam meraih keutamaan Ramadan. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, tidak ragu lagi, tidak syak lagi bahwasanya kita semua telah mengetahui sebagian besar daripada keutamaan Ramadan, yang mana keutamaan ini sudah kita rindukan ya jauh sebelum Ramadan ini datang. Kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik ya untuk menyambut bulan yang mulia ini, yang di dalamnya banyak sekali keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita pun sejak jauh-jauh hari itu menyiapkan diri kita untuk menyambutnya. Dan hari yang kita tunggu-tunggu itu saat ini sudah datang kepada kita dengan membawa berbagai macam hadiah yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa dia akan membawa hadiah tersebut untuk kita. Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang mubarak ini
ya telah membawa berbagai macam keutamaan untuk kita. Sebagaimana yang kita ketahui hal tersebut dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin tidak mengapa kita sebutkan kembali beberapa keutamaan tadi, ya sebagai tazkir untuk kita semuanya akan agungnya bulan yang mulia ini. Di antara keutamaan dari bulan Ramadan yang telah kita ketahui semuanya, ya bahwasanya bulan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang yang beramal saleh di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang berpuasa dengan pahala yang tidak terhingga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang puasa ini, illa shaum atau illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, setelah menyebutkan bahwasanya setiap amalan anak Adam itu baginya, dan setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah menyebutkan illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa, maka dia adalah untukku dan aku yang akan membalasinya. Para ulama menyebutkan bahwasanya pahala puasa, dari sini diketahui bahwasanya pahala puasa itu tidak terhingga. Ya, karena puasa ini termasuk amalan kesabaran. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Ya, di mana beliau menyebutkan kepada kita saumu syahris sabri wa thalathati ayyam min kulli syahr ka shaumid dahr atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa di bulan kesabaran dan 3 hari pada setiap bulannya itu seperti ya atau sama dengan puasa 1 tahun, ya, atau puasa sepanjang masa. Maka bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala bagi orang yang beribadah di dalamnya, karena ibadah yang dilakukan di bulan tersebut termasuk daripada ibadah kesabaran. Yang paling utama tentunya adalah puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bersabar ini pahalanya akan dibalas dengan pahala yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu akan dibalasi dengan balasan atau dengan pahala yang tidak terhingga, tidak terbatas. Ini Ramadan sekarang datang kepada kita dan dia menawarkan pahala yang tidak terbatas, ya, tidak terhingga dari amalan-amalan, ya, yakni amalan puasa yang kita lakukan di bulan ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita bahwasanya amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Ya, selain puasa juga pahala-pahala amalan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang umrah misalnya, yang beliau mengatakan fa inna umrata fi Ramadan ka hajjatin atau hajjatin ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu seperti haji, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan pahalanya seperti haji bersamaku. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pahala umrah yang itu sunnah bisa yakni dibalasnya seperti pahala haji yang itu merupakan kewajiban, apalagi hajinya juga haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sebaik-baik sedekah, maka beliau menjawab sedekatun fi Ramadan. Ya, afdalus sedekah fi Ramadan. Ya, sebaik-baik sedekah ya adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, kemudian Ramadan juga menawarkan kepada kita berupa ampunan, ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang dia berpuasa karena iman dan juga karena berharap, ya, pahala di sisi Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Di dalam riwayat Ahlus Sunan juga disebutkan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia salat malam di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Ramadan juga menawarkan untuk kita pembebasan dari api neraka. Sebagaimana hal ini juga disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla laila wa dzalika fi kulli laila. Ya, kita dipanggil di bulan Ramadan ini, wahai orang-orang yang berharap kebaikan, aqbil, sambutlah ia. Dan wahai orang yang ada di dalam hatinya keinginan untuk berbuat keburukan, aksir, berhentilah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan, ya, ada hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan juga menawarkan kepada kita derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala kelak bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia beramal saleh di dalamnya. Ya, disebutkan di dalam riwayat bahwasanya ada dua orang pada zaman Nabi SAW dari Quda'ah, ya, aslama ma'a Rasulullah SAW, yang mana keduanya masuk Islam, ya, pada zaman Nabi SAW. Fastushhida ahaduhuma wa yu'akhkharul akhar. Salah satu dari keduanya kemudian meninggal, ya, mati dalam keadaan syahid, ya, mati sebagai syahid. Sementara yang kedua ini diakhirkan kematiannya sampai 1 tahun kemudian. Talha ibn Ubaidillah, kemudian beliau mengatakan fauritul jannah wa ra'aitu al-mu'akhkhara minhuma udkhila qabla syahid. Ya, saya melihat di dalam mimikku bahwa orang yang kedua ini yang diwafatkan belakangan 1 tahun kemudian itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga terlebih dahulu sebelum orang yang mati syahid. Ya, padahal yang mati syahid ini dia meninggal duluan, ya, meninggal lebih dahulu dan dia pun meninggalnya sebagai syahid. Sementara orang yang kedua ini meninggalnya, ya, belakangan, akan tetapi dia dimasukkan terlebih dahulu ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang mati syahid. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku sebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa mimma ta'jibun, ya, kenapa kalian merasa heran? Nah, alaysa adraka ramadhana fasamahu alaysa adraka ramadhana ba'dahu wa samahu wa shalla kadza wa kadza rak'ah. Nabi pun mengatakan, bukankah orang ini dia mendapatkan Ramadan setelah itu dan dia berpuasa, kemudian dia pun melaksanakan salat sekian rakaat, walamma bainahuma bainas samai wal ard. Maka beda antara dua orang ini di surga itu, ya, antara seperti langit dan bumi. Ya, jaraknya dia di surga, keduanya di surga itu jaraknya bedanya seperti langit dan bumi. Karena kita ketahui bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Nah, Ramadan juga menawarkan kepada kita di antara amalan-amalan yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita. Yang amalan tersebut banyak diamalkan oleh kaum muslimin, ya. Amalan ini amalan yang lumrah yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di bulan yang mulia ini, yaitu puasa dan qiraatul Quran, ya, tilawat Quran. Nah, kedua-duanya nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Nah, maka puasa dia mengatakan nanti di yaumul qiyamah, ay rabbi mana'tuhu min at-ta'ami wasyarab atau mana'tuhu min at-ta'ami wasyahb fasyafi'ni fih. Puasa dia mengatakan, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan menunaikan syahwatnya, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Sementara Al-Quran dia akan mengatakan, Rabbi mana'tuhu minan naum, ya, fasyafi'ni fih. Wahai Rabbku, aku telah mencegah dia dari tertidur di malam hari, ya, karena dia membacaku, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayashfa'an, maka kemudian keduanya
diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada pemiliknya, dan akhirnya keduanya memberikan syafaat kepadanya. Ramadan banyak sekali ya apa yang dia tawarkan untuk kita semua. Dan pasti hati orang yang beriman berharap untuk mendapatkan hadiah-hadiah tadi. Ya, apa yang ditawarkan untuk kita. Mungkin ya banyak keutamaan yang tidak bisa saya sebutkan ya karena ingin menyingkat waktu. Ya, di sana banyak keutamaan-keutamaan. Mungkin ada di antara kita yang berharap untuk mendapatkan semua keinginan tersebut. Ya, semua keinginan yang kita ketahui dari bulan Ramadan ini kita ingin mendapatkannya. Maka tidak ada yang salah dari keinginan Anda. Tidak ada yang salah dari cita-cita Anda ini. Akan tetapi wajib kita ketahui bahwasanya keinginan tadi tidaklah akan ada artinya sama sekali jika hanya sebatas keinginan di lisan kita. Ya, kita berkeinginan, kita bercita-cita tapi tidak jujur dalam cita-cita kita. Tapi tidak jujur dalam keinginan kita. Ya, Al-Hasan Al-Basri mengingatkan kepada kita semua, di mana beliau mengatakan, laisal imanu bi-at-tamani, laisal imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan sebatas angan-angan, ya, bukan sebatas harapan-harapan semata. Dan juga bukan sebatas hiasan zahir, ya, akan tetapi iman itu apa yang ada tertancap kuat di dalam hati kita kemudian dibenarkan oleh amalan. Ini yang paling penting, ya. Jadi bukan hanya sekedar ingin saja, harapan saja, tapi kita bukti kita jujur dalam urusan ini. Marilah kita jarak kejujuran dalam meraih apa yang menjadi cita-cita kita dari sahabat yang mulia ini. Seorang Arab Badui, dia datang kepada Nabi SAW dan membaiat beliau SAW. Kemudian Arab Badui tersebut ikut dalam suatu pertempuran bersama kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW. Maka setelah itu, setelah selesai pertempuran, Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah kepada seluruh sahabat ikut dalam pertempuran tersebut, sampai ya akhirnya Badui ini pun akan diberikan kepadanya nasibnya, bagiannya. Kemudian dia mengatakan kepada sahabat yang memberinya, apa ini? Maka ini sahabat tadi mengatakan, ini adalah bagian yang dibagikan oleh Nabi SAW untuk Anda. Maka dia pun, sahabat tadi, membawa bagiannya tadi ke hadapan Nabi SAW dan dia mengatakan, walaysa lihadza taba'tuka, bukan karena ini saya mengikuti Anda, ya, walakin ittaba'tuka, akan tetapi saya ikut Anda li'an urma min hauna, ya, fa'amutu wa adkhulul jannah. Tapi saya ikut Anda agar saya bisa terpanah di sebelah dengan menunjukkan ke arah lehernya. Ya, kemudian saya mati dan saya pun masuk surga. Apa yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, in tasduqillah yasduqka. Jika engkau memang jujur karena Allah, ucapanmu betul-betul ya dari dalam hatimu dan engkau jujur karena Allah, yasduqkan, saya Allah akan membenarkanmu, saya Allah akan menolongmu. Maka tidak lama kemudian terjadilah pertempuran kembali antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, dan setelah itu kaum muslimin pun yang mereka selamat mengumpulkan ya jasad-jasad ya saudara-saudara mereka yang gugur sebagai syahid di medan pertempuran tersebut, dan mereka mendapatkan salah satu dari yang syahid tadi adalah sahabat tadi. Dan keadaannya persis seperti yang dia katakan, yaitu terpanah ya di bagian lehernya, kemudian digotong, dibawa ke hadapan Nabi SAW, dan Nabi ketika melihatnya mengatakan, ahu, apakah dia orangnya? Ya.
Qaluna, para sahabat menjawab iya. Dia orangnya. Maka Nabi mengatakan sadaqallah wa sadaqahu. Sadaqallah fa sadaqahu. Dia telah jujur kepada Allah dalam niatnya, dia telah jujur kepada Allah dalam keinginannya, maka Allah kabulkan keinginan tersebut. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, apakah Anda jujur ya ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan tadi yang sebagiannya telah saya sebutkan? Apakah Anda jujur menginginkan itu semua dari dalam hati Anda? Kemudian Anda buktikan dengan Anda. Maka ini pertanyaan wajib kita tanyakan pada diri kita semua. Bahwasanya kejujuran ya kita ini sangat menentukan apakah kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan tadi atau tidak. Ya, apa itu jujur? Nah, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, para ulama menyebutkan tentang makna jujur dan mereka banyak sekali ya istilah yang mereka sebutkan atau pengertian yang mereka sebutkan, akan tetapi secara global bahwasanya jujur itu as-sidqu huwa mutabaqatul qawli ad-dhamir wal mukhbar anhu ma'an, mutabaqatul qawli ad-dhamir wal mukhbar anhu ma'an, yaitu kesesuaian antara apa yang dikatakan oleh hati kita dengan apa yang kita inginkan ya dalam kehidupan nyata, atau bisa dikatakan jujur itu adalah ma baina fi zahirina ma baina fi batina. Jujur itu adalah terjadinya kesesuaian antara apa yang ada di dalam hati kita dengan perbuatan kita. Ya, ini jujur. Anda menginginkan untuk dijadikan sebagai orang-orang yang diampuni dosa-dosa Anda di bulan Ramadan ini, maka amalan apa yang Anda lakukan? Ya, di bulan Ramadan, amalan yang disyariatkan agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, seperti puasa yang benar ya. Karena tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban. Anda berharap bisa dilipat gandakan pahala puasa Anda. Satu puasa agar Anda bisa meraih apa yang Anda inginkan tadi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semua bahwasanya man fattara shaiman ya falahu ajruhu. Orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang dia berikan makan, ya, seperti pahala puasa orang yang dia berikan makan tadi, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Anda berharap menjadi orang-orang yang beruntung dengan banyak pahala yang dia raih di bulan Ramadan ini, maka lihatlah kepada amal Anda. Apakah Anda jujur dalam keinginan Anda ini, atau sebatas keinginan lisan saja, tapi tidak ada usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi, ya, sedekah di bulan Ramadan, kemudian melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya yang dimudahkan oleh Allah untuknya di bulan yang mulia ini. Ya, ini adalah bentuk kejujuran dari apa yang kita inginkan. Naam, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita berharap Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka di bulan yang mulia ini. Maka lihat kembali amalan kita ini. Jujurkah kita dalam menginginkan keutamaan ini ya dari puasa, atau sebatas apa yang kita ucapkan di lisan saja tapi tidak sampai ke hati kita? Ikhwani wa akhwati, ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kejujuran ya dari kita dalam rangka meraih keutamaan Ramadan yang mulia ini. Bagaimana agar kita bisa meraih kejujuran, ya, bisa memiliki kejujuran dalam setiap keinginan yang kita
yakni yang ada dalam hati kita ini. Para ulama menyebutkan di sana ada beberapa sebab yang apabila kita memilikinya maka kita akan bisa meraih kejujuran, ya, as-sidq. Nah, di antaranya adalah muraqabatullahi ta'ala, ya, menghadirkan muraqabah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya dia merasa Allah itu melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengawasinya, ya, maka orang yang dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia benar-benar akan menjaga amal perbuatannya tadi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa bahwa Allah itu mengawasinya, ya, Allah akan mencatatnya, ya, mencatat perbuatannya, kemudian perbuatan itu akan, ya, dibawa oleh malaikat dan disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya, tidak terucap satu kata pun dari kita kecuali di sana ada malaikat yang mencatat lagi cepatnya. Nah, tidak ada satupun dari apa yang kita lakukan kecuali hal itu akan dicatat oleh malaikat, ya, kemudian disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah memiliki apa, yakni sifat muraqabah, yakni merasa diawasi oleh Allah subhanahu. Kemudian yang berikutnya adalah di antara perkara yang bisa membantu kita untuk bisa memiliki sifat jujur ini adalah suhbatus shadiqin. Suhbatus shadiqin, yaitu berteman dengan orang-orang yang jujur juga. Ya, karena teman itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Ya, orang-orang Arab atau ahlul hikmah mereka mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu dia akan menarik kita. Kalau teman kita adalah orang-orang yang jujur, ya, siddiqin, tidak hanya shadiq tapi siddiq, maka kita akan terbawa insya Allah kepada sifat apa, siddiq tadi, menjadi orang-orang yang jujur juga. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah orang jujur, ya. Maka memiliki teman yang jujur, ya, dalam perbuatan mereka tidak hanya sekedar apa yang mereka katakan dengan lisan saja, tapi kita bisa mendapatkan dari mereka amalan-amalan yang dengannya, ya, bisa meraih apa yang mereka cita-citakan. Ini akan menjadikan kita itu terbantu untuk bisa meraih kejujuran juga, ya. Ini diantara perkara yang bisa membantu kita untuk meraih sifat jujur ini. Kemudian diantara perkara yang lain, ya, adalah yang bisa membantu kita untuk mendapatkan kejujuran adalah ad-du'a, ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berdoa agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang jujur, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mencontohkan kepada kita, ya, bagaimana kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sifat jujur ini. Di dalam surat Al-Isra ayat 80 Allah berfirman, وَقَرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Ya, dan katakanlah, wahai Rabbku, ya, ini kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi, wahai Rabbku, adkhilni mudkhala sidqin, ya, masukkanlah aku kepada pintu orang yang jujur, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah saya dari pintu orang yang jujur, waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku dari sisimu yang kekuasaan, nasiran, dan penolong. Nah, maka dengan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sifat kejujuran ini insyaallah kita akan mendapatkannya, karena dahulu para salaf mengatakan, idza aradallah an yu'ti 'abdan alhamahu lid-du'a. Ketika Allah
hendak memberikan kepada seorang hamba sesuatu, maka Allah akan mengilhamkan kepada hamba tersebut untuknya. Allah memberi tanpa kita minta. Tanpa kita minta, Allah memberikan kepada kita. Tapi jika apa yang kita dapatkan itu hasil dari permintaan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini lebih mulia, ya, lebih mulia. Karena ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat dalam doa kita ini banyak, ya, dari kebaikan. Di antara adalah isbat rububiyatillah wa uluhiyatihi. Ya, di dalam doa berarti di dalamnya ada penetapan keimanan kita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengimani bahwa kita punya Rabb yang maha mendengar, maha melihat, ya, maha mengetahui. Ya, ini semua terkandung dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kemudian juga terdapat isbat uluhiyatillah, ya, yakni menetapkan tauhid uluhiyah, bahwa hanya Allah saja satu-satunya zat yang berhak untuk kita minta, terutama dalam perkara-perkara seperti ini. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita minta dari Allah, maka itu jauh lebih utama daripada, ya, secara umum daripada apa yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, ya. Nah, Allah memberikan kepada makhluknya apa yang dia minta dan apa yang tidak dia minta. Dan apa yang kita minta dari Allah itu jauh lebih utama. Nah, kemudian terlebih lagi ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia, ya, bulan yang kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya di antara apa yang kita minta di bulan yang mulia ini adalah meminta kepada Allah supaya diberikan sifat kejujuran. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, di antara sebab yang dengannya kita bisa meraih kejujuran adalah mengetahui kelemahan dari kejujuran tersebut dan juga bahayanya dari sifat kebalikannya, yaitu sifat kadzib, ya, berbohong. Nah, orang-orang yang jujur maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah, Nabi SAW sabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ya, kalian harus jujur, karena sesungguhnya jujur itu akan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menunjukkan kita kepada surganya. Ya, dan sebaliknya ingatkan kita dari apa? Dari kebalikannya, yaitu aman. Wa iyyakum wal kadzib, ya, yahdi, harus berhati-hati dari sifat bohong, ya. Wa inna al-kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan membawa orang kepada keburukan, ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan membawa seorang kepada neraka, waliyadzubillah. Maka dengan mengetahui keutamaan keburuknya kebalikan daripada sifat jujur ini akan menyebabkan kita terdorong, ya, untuk memiliki sifat jujur dan menjauhkan diri kita dari kebalikan daripada sifat jujur, yaitu sifat bohong. Nah, baik, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Ustaz Abdul Aziz, masih ada waktu? Masih 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit lagi untuk tanya jawab atau untuk masih lanjut ke materi. Baik, nah, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, ya. Sifat kejujuran ini akan banyak membawa kebaikan, ya, akan banyak membawa kebaikan, tidak hanya untuk orang yang memiliki sifat tersebut. Bahkan kebaikan ini, ya, kebaikan daripada kejujuran ini akan membawa kepada
maslahat ya untuk semuanya, ya, membawa maslahat untuk semuanya. Nah, dahulu para ulama menyebutkan bahwasanya cukuplah kejujuran itu sebagai keutamaan karena orang yang jujur itu akan dipercaya oleh teman dan juga oleh lawan. Orang yang terbiasa melakukan kejujuran, ya, berbuat kejujuran dengan lisannya dan juga dengan perbuatannya, maka hal ini akan menjadi tempat kepercayaan dari manusia, baik itu oleh temannya, ya, maupun oleh lawannya. Lawannya sendiri merasa tenang, ya, merasa senang kalau bermuamalah dengan orang yang jujur. Lebih-lebih temannya, ya, tentunya akan merasa senang, merasa aman, merasa nyaman ketika berinteraksi dengan orang yang memiliki sifat kejujuran ini. Ya, sebaliknya, wakafa bil kadhibi syarran. Nah, dan cukuplah kebohongan itu menjadi suatu keburukan karena temannya sendiri tidak akan percaya kepadanya, terlebih lagi musuhnya. Ya, musuhnya tidak akan percaya dengannya karena orang ini terbiasa apa? Berlaku atau berkata bohong, ya, apalagi yakni musuhnya, temannya sendiri, dia ngerasa nggak aman kalau dia itu memiliki teman yang suka berbohong, ya. Kalau temannya suka berbohong ini, dia ngerasa nggak aman kalau bergaul dengannya, ya, karena tidak menutup kemungkinan suatu saat dia itu akan dibohongin oleh dirinya, ya, dan ini akan menyebabkan kerugian baginya, ya, apalagi musuhnya, dia nggak akan percaya, ya, karena pasti dia lebih waspada lagi, ya, keadaannya daripada temannya tadi yang dekat dengannya. Teman dekat saja merasa khawatir kalau bergaul dengan orang yang suka berbuat bohong, terlebih lagi musuhnya. Sementara orang yang jujur, ya, maka temannya akan merasa nyaman, merasa aman, ya, merasa senang jika dekat dengannya, bermuamalah dengannya, ya, dan begitu juga musuhnya, dia nggak merasa takut, ya, ya, dengan musuhnya tadi yang jujur ini, karena dia tidak akan ditipu, ya, dia akan tetap dipergauli dengan atau dan di bermuamalah dengannya, berinteraksi dengannya tetap dengan kejujuran, dengan kebaikan. Nah, ini diantara manfaat daripada kejujuran, ya, bahwasanya kejujuran ini tidak hanya apa bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan kepada kita agar kita ini berusaha keras untuk mendapatkan sifat kejujuran ini. Ya, sifat kejujuran ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, di mana Nabi SAW bersabda, "Da' ma yuribuka aw ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhib raibah." Tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu kepada yang tidak membuatmu ragu, maka sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan dan kebohongan itu adalah keraguan, ya, menjadikan dia itu nggak tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Baihaqi dan yang lainnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Ya, jaga untukku 6 hal, ya, maka saya jamin untuk kalian surga. Ya,
Yani jagalah untukku 6 hal, ya, maka saya akan menjamin bagi kalian surga. Di antaranya apa? Usduqu idza haddatstum, ya. Usduqu idza haddatstum. Jujurlah kalian ketika kalian bicara. Ya, jujurlah kalian ketika kalian bicara. Nah, ini salah satu hal yang diwasiatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita bisa menjaganya, maka dia akan menjamin bagi kita surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan dari saya sendiri dan juga syaitan, dan mohon maaf atas kekurangan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, tafadhal Ustaz Abdul Aziz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum ala kalimatikum ya Ustaz. Fikum barakallah. Jika ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan oleh Ustazah. Ada masuk pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, athabakumullah. Ustaz, kita meyakini bahwa iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun. Ketika iman kita turun, kita merasa berat melakukan suatu ibadah. Namun di dalam kondisi iman kita ketika turun, kami tidak ingin dicap bahwa keimanan kami itu tidak dianggap, iman kami tidak sidq, tidak jujur seperti itu. Tapi di sisi lain kami juga merasa ketika melakukan ibadah ada suatu keberatan, istiqal fil amal as-salih. Fahal min tawdih ya Syekhana. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, di antara iman, ya, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman adalah bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga berkurang. Orang yang dia merasa dirinya itu sedang berkurang imannya karena maksiatnya, maka yang pertama perasaan ini bagus untuknya. Nah, jika dia menyadari bahwa dirinya itu sedang turun imannya, maka ini salah satu bentuk keimanan, ya, bentuk keimanan, dan itu bagus untuknya. Kenapa demikian? Karena jika dia merasa bahwa dirinya itu sedang turun imannya, dan yang namanya manusia hidup di dunia ini pasti suatu saat dia akan turun imannya. Ya, iman seseorang tidak mungkin dia naik terus, ini kecuali para nabi, ya. Adapun kita, orang-orang seperti kita ini yang tidak maksum, pasti suatu saat dia akan mengalami penurunan iman. Dan ketika dia ngerasa bahwa dirinya sedang turun imannya, ini perasaan yang sudah bagus. Ya, perasaan ini bagus karena itu menunjukkan dia masih punya iman. Karena kalau sudah gak punya iman, gak ada rasa lagi. Ya, dia berbuat maksiat itu gak ada rasa lagi. Nah, hatinya sudah hancur, hatinya sudah rusak. Makanya ketika ada seorang yang mengatakan bahwasanya kenapa kok orang Islam kalau sholat itu terkadang nggak bisa fokus, nggak bisa khusyuk, sementara orang-orang kufar, ya, orang Yahudi, kalau mereka sholat mereka bisa tenang, mereka bisa khusyuk. Ada yang mengatakan hal tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa madza yaf'alu syaitanu biqalbin kharrabin. Ya, memang apa yang akan dilakukan oleh syaitan terhadap hati yang sudah rusak? Hati yang sudah rusak nggak perlu diurus lagi, udah rusak, ya. Tapi yang perlu mereka urus, ini syaitan urus, itu hati-hati yang masih ada iman, ya, hati yang masih ada iman. Maka orang yang beriman pasti dia akan mengalami yang seperti ini, karena dia akan digoda oleh syaitan. Syaitan nggak akan berhenti untuk menggodanya. Oleh karena itu, terkadang seorang muslim, seorang mukmin itu akan merasa dirinya itu sedang turun imannya. Dan ini perasaan yang bagus, karena ketika dia bisa merasakan seperti itu, ya, dia akan berusaha untuk bangkit, ya, dan meningkatkan kualitas imannya tadi. Nah, tapi tentunya saya katakan bagus ini kalau ada kalau ada follow up-nya, ya. Tapi kalau nggak di follow up-in, ya nggak bagus tentunya. Dia ngerasa imannya lemah, tapi kemudian tetap, ya, dibiarkan saja, maka ini bahaya. Tapi yang dimaksudkan bagus ini kalau dia sadar kemudian dia mau merubah keadaan dirinya. Nah, maka sebaik-baik hal yang dia lakukan ketika dia merasa
sedang berkurang imannya adalah istighfar. Banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan istighfar itu secara umum bukan perbuatan yang berat. Dan Udah ini tahu. bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, bentuk kasih sayang Allah kepada kita, begitu kita sedang terpuruk karena maksiat ini, maka Allah tidak bebankan untuk kita perkara yang berat ya supaya kita bisa langsung bangkit. Tapi dengan perkara yang ringan terlebih dahulu, yang kemudian dengannya dia akan terbantu untuk melakukan hal-hal yang lainnya dari amalan-amalan yang jauh lebih berat, mungkin jauh lebih besar, ya, yaitu dengan dianjurkan untuk kita supaya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah setiap kita tidak sulit untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih atau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka kalau orang mengucapkan istighfar ini, maka ini bidayatul khair, ya, ini permulaan yang bagus. Karena setelah itu dia akan terbantu ya untuk meningkatkan ya keimanan lagi dengan banyak beramal saleh, dan kita tahu bahwasanya amal saleh ini bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, karena dosa-dosa ini merupakan salah satu sebab kenapa iman kita ini berkurang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik ini akan menghapus dosa dari perbuatan yang buruk tersebut. Dan ketika dosa itu terhapus, hati kita bersih, dan hati ketika bersih, hal ini akan membantu dia untuk semangat dalam beramal saleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz Aziz, ada yang lain? Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Ada Ustaz, ada pertanyaan dari chat box langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana mau tanya, bagaimana cara menanggapi ucapan orang yang suka berbohong atau kebiasaannya memang berbohong seperti itu? Bagaimana sikap kita? Jika kita mendapatkan orang dekat kita yang suka berbohong, ya, maka tentunya kita bersedih, ya, bersedih karena kita mendapatkan pada teman kita sifat yang tidak baik, dan ini konsekuensi daripada iman, ya, karena iman itu akan mendorong kita untuk merasa sedih ketika kita mendapatkan keburukan pada diri saudara kita, sebagaimana kita bersedih ketika keburukan ini ada pada diri kita, ya, karena konsekuensi iman itu kita akan bisa merasa seperti jasad wahid, satu tubuh yang sama, tubuh yang satu, sehingga ketika kita mendapatkan ada salah seorang saudara kita atau sahabat kita yang memiliki sifat ini, ya, dan dia dikenal wal'iyadzubillah, ya, dengan sifat ini, karena orang yang dikenal dengan sifat bohong itu dia nggak mungkin dicap dengan sifat bohong kecuali kalau dia sudah terbiasa, ya. Nah, wa ma zala rajulu yataharra al-kadhiba hatta wa ma zala rajulu yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Orang itu senantiasa berbohong sehingga dia pun dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Jadi kalau orang ini sudah dikenal sebagai tukang bohong, itu artinya orang ini sudah banyak melakukan kebohongan. Dan ini kita tentunya merasa sedih. Apa yang kita lakukan? Tentunya sebagaimana menjadi konsekuensi keimanan, yang pertama tentunya kita harus menasihatinya, ya, menasihati. Dan kita wajib tahu bahwasanya nasihat itu intinya adalah menginginkan kebaikan untuk saudara kita, ya, iradatul khair lil ghair, ya, menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Maka hendaknya kita betul-betul sungguh-sungguh dalam kebaikan ini supaya bisa sampai kepada saudara kita dengan cara yang baik, dan juga tidak boleh putus asa, ya. Maka yang kita lakukan pertama menasihatinya, ya, menasihatinya tentang bahayanya bohong, kemudian keutamaan jujur, ya, dan hendaknya tidak berhenti sampai pada menasihati saja, akan tetapi juga dengan cara yang lain juga. Dan diantaranya adalah, yang ini juga perkara yang agung, adalah mendoakan dia. Di dalam doa-doa kita sebutkan, ya, namanya, agar Allah Subhanahu wa taala
membuka hatinya, ya memaafkan dosa-dosanya, membuka hatinya untuk mendapatkan hidayah, ya kejujuran, dan mendapatkan pengertian dari Allah bahwa ini adalah bohong, itu adalah perbuatan yang sangat buruk, ya sangat keji. Nah, sehingga dia membenci ya sifat bohong ini. Nah, ya jadi kita nasihati dia, ya kita menyikapinya dengan apa namanya, dengan menasihatinya agar dia berhenti dari sifat bohong, ya dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya kemudian tidak lupa kita banyak mendoakan dia, yang mendoakan, yang menyebutkan dalam doa-doa kita untuk saudara kita ini yang sedang diuji dengan kebohongan, ya supaya dia ini bisa tersadar darinya dan meninggalkannya. Ya, dan juga tidak mengapa kalau Anda meminta bantuan orang lain, ya untuk bisa menasihati saudara Anda ini, seperti kepada ustadz Anda, ustadzah Anda, ya ustadz antum, ustadzah antum, agar bisa ikut membantu supaya saudara ini bisa terlepas dari dosa kebohongan, ya, dan meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakumullahu khairan. Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. nah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara kita pada momentum Ramadan ini, cara kita mentarbiyah atau mendidik jiwa kita agar kita disebutkan atau agar kita termasuk orang-orang yang siddiqin. Sebenarnya cara mentarbiyah atau memanfaatkan momentum pada bulan Ramadan ini agar kita termasuk orang-orang yang siddiqin fil iman fil amal saleh. Nah, la haula wala quwata illa billah. Syai'un 'azim, ya ini memang perkara yang sangat berat, dan bukan berarti kalau saya menyampaikan materi ini berarti saya sudah termasuk daripada orang-orang siddiqin, ya. Nah, nas'alullah azza wa jalla dzalika, kita berharap itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tahu ini adalah perkara yang berat. Perkara yang berat tentunya harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Perkara yang berat harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan santai-santai, ya. Maka yang pertama tentunya tadi, ya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul dijadikan sebagai orang-orang yang jujur, ya. Sebagai orang-orang yang siddiq, jujur betul-betul antara apa yang kita inginkan di dalam hati kita dengan amalan yang kita lakukan itu sejalan, ya sejalan. Seperti kita tadi ingin diampuni dosa-dosanya, maka kita pun bersungguh-sungguh, ya dalam melaksanakan puasa ini, menjaga baik-baik puasa ini dari hal-hal yang bisa merusaknya, ya minal laghwi war rafath, ya dari perkara yang sia-sia, ya, dan juga perbuatan yang keji. Kemudian juga ketika sholat kita jaga betul, ya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya, agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan tadi. Jadi yang pertama adalah berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa ini adalah senjata bagi kita. Ketika kita berdoa, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang siddiq, maka terbuka harapan yang sangat lebar, ya kita bisa menjadi orang-orang yang siddiq tadi. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika Allah menginginkan, ya untuk hambanya sesuatu, maka Allah akan ilhamkan hamba itu untuk banyak minta. Jangan-jangan kita itu tidak dikasih oleh Allah, tidak diberi karena lisan kita itu kering, ya dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita bisa mentarbiyah diri kita supaya menjadi orang-orang yang siddiq, orang-orang yang meraih kejujuran di bulan yang mulia ini, maka banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, ya sama antara apa yang kita ingin itu sejalan. Kemudian yang kedua tentunya memanfaatkan momentum Ramadan ini, ya kita menghadirkan kembali tentang keutamaan Ramadan yang mulia ini, yang bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, ya, dan bukan Ramadan masih ada Ramadan yang lain yang masih menunggu kita. Belum tentu ada Ramadan yang bisa kita temui setelah Ramadan ini.
Oleh karena itu kita maksimalkan betul-betul Ramadan yang mulia ini, yang saat ini Allah karuniakan kepada kita. Ya, jadi ikhwani wa akhwati rahimani Allah, yakum, Allah mengkaruniakan Ramadan ini untuk kita. Itu berarti kita termasuk dari hamba-hamba yang Allah pilih. Ya. Nah, untuk mendapatkan Ramadan ini. Jadi hadirkan perasaan bahwa Anda ini sedang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan Ramadan yang mulia ini, ya, maka jangan disia-siakan. Maksimalkan betul-betul. Ya, maksimalkan betul-betul Ramadan ini. Ramadan ini bisa menjadi momentum untuk perubahan, ya, pada diri kita. Kita bisa merubah di bulan Ramadan ini, ya, dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Maka hadirkan keagungan Ramadan ini, ya, agar kita bisa bersungguh-sungguh dan jujur dalam meraih apa yang kita inginkan. Kemudian yang tidak kalah penting juga tadi saya sampaikan adalah suhbatus shadiqin, ya, mencari teman-teman yang baik, mencari teman-teman yang jujur untuk meraih keutamaan Ramadan ini, ya. Di mana Anda bisa mendapatkan teman-teman seperti ini, ya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mulazamah di masjid kalau laki-lakinya, ya, mulazamah di masjid, ya, kemudian dengan Al-Qur'annya tidak pernah terlepas, ya. Nah, ini mubalaghahnya, ya, tidak pernah terlepas dari Al-Qur'annya, tidak terlepas dari zikrullahnya, ya, maka orang-orang seperti ini bertemanlah dengannya. Tapi orang-orang yang suka mengajak Anda untuk jalan-jalan, ya, menghabiskan waktu dengan perkara yang sia-sia, maka sebisa mungkin Anda menghindarinya, ya, terutama di bulan Ramadan ini, ya, karena Anda tidak ingin dijadikan sebagai orang-orang yang dilalaikan oleh Allah dari bulan yang mulia ini, ya. Maka penting sekali kita mencari teman-teman yang bisa membantu kita untuk meraih keutamaan Ramadan ini, ya, yaitu teman-teman yang jujur. Ini diantara perkara yang bisa membantu kita untuk bisa menterbiah diri kita supaya bisa meraih kejujuran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakumullahu khairan. Ustaz, apakah kita cukupkan atau satu lagi? sudah jam 5, ya. Jam 5. Kita cukupkan, Ustaz? Iya, takutnya yang lain ada acara, kegiatan yang lain. Nah, para hadirin dan ikhwan dan akhwat, kurang lebih 1 jam kita bersama-sama di ruang meeting ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga mohon maaf bila banyak soal-soal yang belum tersampaikan. Ana mewakili Yayasan Al-Hunafa dengan Al Quran serta para hadirin yang hadir pada ruang meeting ini mengucapkan jazakumullahu khairan untuk Ustaz Abdul Khalik hafizahullah taala. Semoga menjadi pahala yang tidak terputus untuk beliau atas ilmu dan nasihatnya yang diberikan kepada kita semua pada sore hari ini, 7 Ramadan yang berkah ini. Dan juga saya sampaikan barakallahu fikum kepada semua yang telah hadir. Semoga kita semua bisa menarik faedah dan dapat mengamalkan atas apa yang Ustaz telah sampaikan pada sore hari ini. Fa fi hadzal majlis al-mubarak, li hadzal syahr al-mubarak, نسأل الله عز وجل اللهم إنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين يوم يقوم الحساب وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا لكم جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair, Abdul Aziz. Jazakumullahu khairan, Ustaz Abdul Khalik. Jazakumullahu khairin insyaallah. Barakallahu khairan, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.